Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Guru Ekonomi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya untuk konten-konten saya. Baiklah, kita berjumpa lagi di acara kita yaitu belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah akuntansi. Jadi ini adalah materi kelas 12 semester 1. Untuk pertemuan ini kita mau belajar mengenai konsep dasar akuntansi yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah perkembangan akuntansi di dunia, kemudian perkembangan akuntansi di Indonesia, lalu pengertian akuntansi dan manfaat akuntansi. Yang pertama adalah perkembangan akuntansi di dunia. Jadi ketika kita membicarakan mengenai perkembangan akuntansi di dunia pada awal-awal sekali, itu dipercaya muncul pada zaman prasejarah yang muncul dari bukti berupa catatan di tembok zaman Babilonia. Jadi ada catatan-catatan simbol-simbol keuangan itu dipercaya bahwa akuntansi itu ada sebelum zaman prasejarah. Kemudian perkembangan akuntansi zaman pertengahan di Eropa itu diawali oleh seorang tokoh bernama Luca Pacioli pada tahun 1494. Dia itu bukan tokoh akuntansi, tapi dia itu adalah ahli matematika yang menulis buku yang salah satu di subbab bukunya itu membicarakan mengenai tata buku berpasangan. Tata buku berpasangan itu adalah nama populer sebelum akuntansi itu muncul, ya. Jadi makanya Luca Pacioli ini dianggap sebagai bapak akuntansi dunia. Nah, sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli ini disebut dengan sistem kontinental atau sistem double entry bookkeeping, sistem tata buku berpasangan. Itu sangat populer pada awal-awal munculnya akuntansi di Eropa. Nah, seiring berkembangnya zaman, para pelaku bisnis Amerika Serikat itu terus memperbaharui akuntansi sehingga sistem yang tadi disebut dengan sistem kontinental itu digantikan oleh sistem yang disebut dengan Anglo-Saxon. Jadi sistem Anglo-Saxon ini penerapan akuntansinya makin modern dan didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sehingga berkembang terus sampai saat ini sudah menggunakan komputerisasi atau menggunakan perantara komputer dalam menyajikan informasi akuntansi. Itu adalah sejarah akuntansi pada zaman kuno dan pada zaman pertengahan di Eropa. Lalu di Indonesia bagaimana? Jadi perkembangan akuntansi di Indonesia ini seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda ya. Jadi dipercaya menurut sejarah itu akuntansi muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Di mana pada waktu itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan dan ketika Undang-Undang Tanam Paksa itu berakhir, mulai ada penanaman modal dan disitulah diperlukannya akuntansi untuk memberikan informasi mengenai keuangan. Zaman terus berkembang, akhirnya juga Indonesia mulai meninggalkan sistem kontinental yang dari Eropa tadi, menggunakan sistem Anglo-Saxon yang dari Amerika. Sampai pada fasenya banyak sekali golongan-golongan terpelajar Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Sehingga mulai di perguruan-perguruan tinggi tertua di Indonesia itu membuka jurusan akuntansi seperti di UI, kemudian di UGM ya, kemudian di perguruan-perguruan tinggi lainnya itu juga mulai membuka jurusan akuntansi. Di Indonesia, Ikatan Profesi Akuntansi itu disebut dengan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, sekarang kita beralih mengenai pengertian akuntansi ya. Mungkin bagi kalian belum mengenal akuntansi, makanya sekarang mengenal akuntansi. Jadi ada hal
terpenting yang perlu kalian ketahui ketika mengenal akuntansi. Jadi ada dua badan yang memperkenalkan atau mendefinisikan akuntansi. Yang pertama adalah AICPA, kepanjangan dari American Institute of Certified Public Accountants, dan yang kedua ada American Accounting Association. Jadi kedua badan ini yang salah satunya mendefinisikan mengenai akuntansi, selain ada juga masih banyak lagi. Sehingga kalau disimpulkan, pengertian akuntansi itu adalah suatu proses melakukan kegiatan mengidentifikasi. Jadi proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun data transaksi untuk disajikan dalam bentuk informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi. Jadi ada hal-hal yang penting. Yang pertama adalah proses mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan, kemudian menyusun data transaksi untuk disajikan dalam bentuk informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai informasi akuntansi. Kita ulangi lagi. Yang pertama, kata kuncinya adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun data transaksi, kemudian informasi akuntansi untuk pemakai informasi akuntansi. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama itu adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan tentang harta, hutang, dan modal yang timbul dari kegiatan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, menyajikan informasi keuangan suatu periode akuntansi bagi pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain mengenai laporan keuangan. Yang keempat adalah memberikan informasi penting lain seperti aktivitas pembiayaan dan investasi yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Biasanya satu periode akuntansi itu adalah 1 tahun biasanya. Oke, untuk pertemuan ini cukup itu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan mengenai pengenalan terhadap akuntansi ini. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah bahwa kita harus yakin bahwa ternyata akuntansi itu ada di dalam Al-Quran. Jadi setelah kita belajar tadi, kita cukup ketahui, tapi kita juga harus mencari tahu ada nggak sih ini dalam Al-Quran. Ternyata ada, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Apa itu? Nah, nanti kalian harus mencari tahu tentang itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan ini cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum.